Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, seperti biasa, setiap tengah malam kita akan melaksanakan curhat malam atau podcast malam, menguak sebuah misteri yang belum terungkap dengan melakukan ekspedisi penganalisaan, pengamatan, dan penelusuran. Kita bahas hal-hal yang sedang viral, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bersama saya, Roma Irama KW 10, Amir Khan KW 18 dan Rizky Bilar KW 100. Nah, kita akan melanjutkan membahas tentang hal yang lagi viral akhir-akhir ini, yaitu gunung berapi. Nah, tadi malam kita telah membahas tentang jejak-jejak gunung berapi yang pernah meluluh lantakan peradaban di masa lalu. Kita telah mengulas tentang Gunung Tambora yang telah pernah meledak yang sangat besar hingga meluluhlantakan peradaban di saat itu atau di sekitar Gunung Tambora. Nah, malam ini kita akan membahas tentang sebuah gunung yang gunung ini pun tidak kalah dahsyatnya dalam ledakannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, seperti biasa setiap malam kita akan melaksanakan yang namanya curhat malam atau podcast malam, melakukan ekspedisi penelusuran, penganalisaan, dan pengamatan, mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap dengan membahas hal-hal yang sedang viral baik dalam negeri maupun luar negeri. Bersama saya, Roma Irama KW 10, Amir Khan KW 18, dan Rizky Bilar KW 100. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan tadi malam yang kita membahas tentang jejak-jejak gunung berapi yang pernah meletus dan menghilangkan suatu peradaban di masa lalu. Tadi malam kita telah membahas tentang Gunung Tambora yang ledakannya telah meluluh lantakan peradaban di sekitar Gunung Tambora. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gunung. Ini fotonya ada di sini. Nah, bukan ini. Fotonya ada di... Nah, ini. Ini adalah Gunung Krakatau, teman-teman ya. Seperti Gunung Merapi yang pernah juga yang namanya melalui fase pergeseran, begitu pula dengan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau ini pernah mengalami regenerasi selama 3 kali, yaitu pertama adalah Gunung Krakatau Purba, dan selanjutnya adalah Gunung Krakatau, dan selanjutnya adalah Gunung Anak Krakatau. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu Gunung Krakatau Purba yang konon meledak pada abad 5 ya, abad 5. Nah, konon ledakan ini bisa membuat suatu Selat Sunda dan bisa memecah antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan konon ledakan dari Krakatau Purba ini sampai bisa menenggelamkan atau menghilangkan peradaban dari Pasemah Lampung dan Salaka Negara ya. Ini Salaka Negara di Banten selama 20 tahun dan 30 tahun. Sungguh ledakan yang luar biasa. Kenapa? Sampai segitu besarnya, sampai bisa mengamblaskan tanah dan muncullah Selat Sunda dan membelah lautan menjadi 2 pulau, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, konon cerita pembelahan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ini terdapat dalam kitab pedalangan, yaitu pedalaman Pustaka Raja Purwa. Kita baca ya, kita dengarkan ya, karena ini saya mendengarkannya aja merinding membaca isi dari kitab pedalangan Pustaka Raja Purwa. Kita baca ya. Ada suatu
guntur ya, kilatan ya, ada suatu suara guntur buir kayak kalau itu hujan deras itu ya, yang menggelegar dari gunung Batuwara. Jadi ada guntur dari sebuah gunung namanya Gunung Batuwara, kilatan. Jadi kalau kita melihat itu di video-video letusan gunung berapi itu kilatan guntur suara saya. Ada pula guncangan bumi yang menakutkan. Berarti ada gempa bumi, teman-teman. Sudah ada guntur, ada gempa bumi. Ada pula guncangan bumi yang menakutkan dan kegelapan total, teman-teman. Kegelapan total itu bisa jadi karena apa? Karena letusan. Abu yang membumbung tinggi padanya akan menjadi kegelapan total. Pada ledakan Merapi yang kemarin saja itu, saya lihat di berita itu juga sama, menimbulkan kegelapan total. Kalau kita membahas letusan gunung yang bisa membuat kegelapan total, kita bisa lihat ke belakang tentang letusan Gunung Semeru ya. Itu jauh-jauh sekali dari Yogyakarta, tapi bisa menggelapkan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Itu jam 7 pagi itu hampir seperti waktu sore atau subuh atau masih gelap. Jauhnya seperti aja seperti sudah gelapnya sudah menakutkan. Apalagi di sini adalah ledakan dari Gunung Krakatau Purba. Wah, kita tidak membayangkan bagaimana gelapnya ya. Semeru aja seperti itu gelapnya, apalagi ini Krakatau Purba. Kita baca lagi ya. Ada guncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat. Petir dan kilat. Kemudian datanglah badai angin. Bayangkan pada badai angin dan hujan yang mengerikan. Kalau kita mengingat gempa Jogja itu kan, saya katakan tadi bahwa diiringi dengan hujan. Itu pun hujan juga kayak menakutkan, hujan deras sekali. Di sini dikatakan hujan yang mengerikan. Dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Memang konon ini dapat menyebabkan perubahan iklim juga dan menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuwara. Jadi, dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan Pulau Sumatera. Saya membaca kitab Pedalangan Pustaka Raja Purwa ini merinding bagaimana keadaan ledakan dari Krakatau Purba di saat itu. Sungguh-sungguh mengerikan dan mengerikan. Sampai-sampai di sini bisa menenggelamkan atau meruntuhkan peradaban, yaitu tadi peradaban dari Salaka, Negara Banten, dan Pasemah Lampung selama 20 dan 30 tahun. Sungguh-sungguh ledakan yang luar biasa. Yang kedua adalah fase regenerasi dari Krakatau Purba adalah Krakatau. Krakatau Purba itu ledakannya itu hampir dari 3/4 tubuhnya terhempas dan hilang. Dan tersisalah kaldera besar atau kawah besar di bawah lautan. Nah, tumbuhlah dari kaldera itu yaitu Krakatau. Dan tahun 1883 Krakatau meledak dahsyat lagi. Hampir suaranya terdengar sampai ke Australia dan Afrika. Dan konon panas matahari itu redup selama setahun. Sungguh-sungguh memang Krakatau ini menyisakan jejak-jejak yang luar biasa dalam ledakannya. Hampir konon 36.000 manusia wafat. Dan kalau kita hitung jumlah
36.000 di saat manusia belum padat seperti sekarang. Mungkin jika dibandingkan dengan orang-orang zaman sekarang, itu mungkin kalau dulu 36.000, sekarang ini mungkin bisa 36 juta. Sungguh-sungguh membaca sejarah tentang Krakatau ini kita merinding ya. Jadi tidak mustahil jika ledakan sebuah gunung berapi itu mampu meluluhlantakan atau menutup suatu peradaban. Nah, setelah fase fase yang kedua Krakatau, maka lahirlah Krakatau, anak Krakatau hingga zaman sekarang. Saya merinding menceritakan kisah-kisah tentang gunung anak Krakatau, Krakatau dan Krakatau Purba. Dan saya sebut Krakatau Purba ini versi TV Lebaran adalah simboknya gunung ya. Jadi simboknya gunung dari gunung yang purba yang dahsyat ledakannya kembali melahirkan Krakatau yang ledakannya tahun 1883 juga besar sekali dan sekarang melahirkan gunung anak Krakatau. Ya itu aja teman-teman, hari ini kita membahas tentang gunung Krakatau Purba, yaitu simboknya gunung menurut versi TV Lebaran, dan ledakannya sangat-sangat luar biasa. Kita baca tadi dari kitab Pedalangan Pustaka Raja Purwa, membacanya aja merinding. Ada suara guntur, ada kilat, ada hujan, ada banjir menjadi satu. Dan konon juga ledakan ini berpengaruh juga pada kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa. Itu aja teman-teman ya, kita membahas tentang Gunung Krakatau. Semoga ulasan ini dapat kita ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, bahwa alam ini ada dan alam ini bisa berubah kapan saja menurut kehendaknya. Nanti kita akan bahas hal-hal yang lain di sesi-sesi berikutnya untuk hiburan kita bersama. Jadi podcast ini hanyalah untuk hiburan semacam, tidak ada maksud apa-apa. Yang penting ambil baiknya dan buang buruknya. Itu aja ya teman-teman, kita membahas tentang Gunung Krakatau dan konon ledakan Gunung Krakatau yang generasi 2 yaitu 1883 itu konon kekuatannya 30.000 bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Tidak kita bisa bayangkan bagaimana keadaan waktu itu ya. Tentu masih gelap gulita, belum ada listrik, terjadi kilat, badai, banjir, tsunami. Konon tsunami-nya itu sampai 40 meter. Entahlah. Itu menjadi renungan kita bersama bahwa alam ini bisa berubah kapan saja dan di mana saja menurut kehendaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.